Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Semoga tetap sehat selalu ya di rumahnya masing-masing dan tetap semangat belajar Thaqafah Fikih. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar Thaqafah Fikih kembali. Tetapi sebelum kita belajar seperti biasa, kita berdoa dulu karena berdoa adalah salah satu adab sebelum belajar. Maka semoga Allah mudahkan belajar kita pada hari ini. Mari berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang tata cara bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Dan insya Allah sudah antum lakukan kan di rumah? Kalau belum harus segera dilakukan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sebuah hadis yang Rasulullah sampaikan kepada kita, yaitu ridallah fi ridho walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua dan murkanya Allah ada di murkanya orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Seorang muslim itu akan selalu berusaha meraih ridho Allah, karena hanya dengan ridho Allah hidup akan bahagia. Hanya dengan ridho Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga di akhiratnya. Maka seorang muslim sudahlah pasti dia berusaha mencari ridho Allah dengan berbagai ketaatan kepada Allah. Baik itu sholatnya, puasanya, semuanya yang dia lakukan pasti diusahakan untuk mencari ridhonya Allah semata. Karena hanya dengan ridho Allah kita bisa masuk surga. Maka sudah pasti ketika seorang anak mempunyai dua orang tua dan dia yakin bahwasanya ridho Allah ada pada diri orang tua, maka dia selalu mencari suatu hal untuk membahagiakan orang tuanya. Dia selalu mencari ridho orang tuanya, karena dia tahu ketika orang tua sudah ridho, pasti Allah juga ridho kepadanya. Maka seorang anak tidak boleh berbuat sesuatu yang buruk kepada kedua orang tuanya. Karena ketika orang tua sudah marah, sudah murka, sudah tidak suka, sudah benci, nauzubillah kepada anaknya, maka seperti itu jugalah Allah kepada dia. Allah juga murka, Allah juga marah, Allah juga benci kepadanya. Ketika Allah sudah benci, maka harus meminta tolong kepada siapa? Maka harus meminta ampun kepada siapa? Maka harus memohon perlindungan kepada siapa? Tidak ada perlindungan kecuali hanya Allah yang Maha Pelindung. Maka dari itu seorang anak yang solih harus mencari ridho orang tua untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, ridho Allah ini hanya berlaku jika orang tua meridhoi hal ketaatan kepada Allah. Ketika orang tua menyuruh sholat,
menyuruh puasa, menyuruh tahfiz, menyuruh kita untuk tahsin, maka kita melakukannya dan orang tua ridho dengan kita, maka Allah ridho dengan kita. Tetapi ketika orang tua menyuruh keburukan, menyuruh kemaksiatan, maka andaikan kita tidak menuruti orang tua itu, maka kita tidak berdosa dan Allah tidak murka kepada kita. Karena apa? Karena Allah lebih benci kepada orang yang maksiat. Maka kalau ada orang tua yang menyuruh kita untuk maksiat, naudzubillah, insya Allah orang tua antum baik-baik semua. Orang tua di luar sana ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk membuka jilbabnya, menyuruh anaknya, melarang anaknya untuk menutup auratnya, bahkan melarang anaknya untuk ikut kajian. Maka kan ini merupakan perintah untuk bermaksiat kepada Allah. Maka tidak boleh diikuti walaupun itu ajakan dari orang tua kita sendiri. Karena apa? Karena Allah murka kalau kita ikuti. Jadi ridho Allah yang ada pada diri orang tua ini adalah ridho ketika orang tua menyuruh kita untuk taat. Ketika orang tua menyuruh kita untuk maksiat, maka ridho Allah tidak ada di situ. Bahkan murka Allah malah yang ada di situ. Jadi ini hanya berlaku untuk ketaatan kepada Allah ya. Ridho Allah ada pada ridho orang tua hanya berlaku untuk ketaatan saja. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk, kepada orang tua, kepada siapapun untuk bermaksiat kepada Allah. Sekarang bagaimana caranya supaya kita mendapatkan ridho orang tua? Sudah terjawab di pertemuan sebelumnya. Tata caranya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana supaya kita tidak mendapatkan murka dari orang tua kita sehingga Allah murka kepada kita. Maka ada perbuatan-perbuatan yang Allah murkai, yang itu merupakan perbuatan yang durhaka kepada orang tua, yang tidak boleh kita lakukan. Apa saja itu? Ini dia. Berkata Ingat ketika ada dalam ayat Quran, fala taqul lahuma uffin. Dalam bahasa Arab, uff itu artinya Maka janganlah kamu berkata kepada kedua orang tua. Erwin, apa sih? Nah, ini contoh yang buruk, nggak boleh ditiru. Bilang saja nggak boleh, apalagi mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak ahsan yang lainnya. Besar dosanya. Itu yang pertama. Berkata tidak boleh. Yang kedua, berkata atau berbuat sesuatu yang membuat hati orang tua menjadi sedih. Itu juga tidak boleh. Yang ketiga, cemberut kepada orang tua. Nah, itu juga nggak boleh. Jangan ya. Nggak boleh memasang muka yang masam, memasang muka cemberut kepada kedua orang tua kita. Haram. Keempat, malu menyebut nama orang tua di hadapan orang lain. Malu, ini durhaka. Udahlah dilahirin sama orang tuanya, dibesarin sama orang tuanya, nyebut orang tuanya aja nggak mau. Nauzubillahi min dzalik. 5, nyuruh orang tua. Jadi menyuruh orang tua dengan suruhan, Bu, tolong Bu, cuciin baju ana, tolong Bu, sapuin kamar ana, tolong Bu. Nah, itu juga tidak ahsan, tidak boleh. Harusnya kita yang membantu orang tua, bukan malah kita yang nyuruh orang tua. Nauzubillahi min dzalik. Enggak boleh ya. Anak khairul ummah harus membantu orang tuanya, bukan malah nyuruh orang tuanya. Oke. Yang keenam, memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Bu, minta beliin laptop dong. Bu, minta beliin HP dong. Bu, minta beliin motor dong. Nah, ini kalau orang tuanya mampu dibeliin, tapi kalau hatinya berat, orang tua keberatan, durhaka itu. Jadi meminta yang wajar-wajar saja, yang kecil-kecil saja. Bahkan kalau bisa kita yang memberi kado kepada orang tua kita. Orang tua kita itu sudah dari kecil ngurusin kita, ngasih banyak, ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih ASI. Itu sudah ngasih banyak, antum masih minta-minta lagi. Nggak boleh. Justru saatnya sekarang itu kita berusaha tidak merepotkan orang tua dan kita berusaha memberikan sesuatu kepada orang tua kita. Nggak bisa ngasih barang, nggak bisa ngasih sesuatu, doa minimal. Kalau doa aja juga nggak mau, terus mau dikatakan anak berbakti dari mananya? 7, meninggalkan orang tua
ketika orang tua sudah tua. Na'udzubillahi min dzalik. Enggak boleh ya. Jadi kalau sudah tua nanti orang tua kita tinggalkan, durhaka, dosa besar, dunia akhirat sengsara pasti. Maka sebagai anak yang berbakti, ketika kecil kita diurusi oleh orang tua, ketika besar nanti, ketika tua nanti orang tua kita harus urusi dia. Kita harus urusi mereka. Harus semangat untuk mengurusi mereka, karena mereka adalah surga kita, mereka adalah pintu surga yang paling tengah. Oke, sampai situ pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pelajaran Thaqafah Fikih minggu depan. Tapi minggu depan kita akan ada latihan 1. Oke, jangan lupa belajar. Barakallahu fikum. Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye bye.